Trump berada dalam perang, tetapi bukan dengan negara atau pemimpin lain. Trump sedang berperang, tetapi bukan dengan negara lain atau pemimpin lain. Dia sedang berperang dengan seorang uskup yang berani menegurnya mengenai imigrasi ilegal dan identitas gender dalam sebuah acara yang seharusnya menjadi kebaktian gereja setelah pelantikannya yang penuh kemenangan. Tuan Presiden, jutaan orang telah menaruh kepercayaan mereka kepada Anda. Dan seperti yang Anda katakan kepada bangsa ini kemarin, Anda telah merasakan tangan pemeliharaan dari Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan kita, saya meminta Anda untuk mengasihani orang-orang di negara kita yang saat ini merasa ketakutan. Ada anak-anak gay, lesbian, dan transgender di dalam keluarga Demokrat, Republik, dan Independen. Beberapa dari mereka takut akan hidup mereka. Dan juga orang-orang yang memanen hasil pertanian kita, membersihkan gedung-gedung perkantoran kita, bekerja di peternakan unggas dan pabrik pengolahan daging, mencuci piring setelah kita makan di restoran, serta bekerja dalam shift malam di rumah sakit. Mereka mungkin bukan warga negara, atau tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi mayoritas besar dari para imigran bukanlah kriminal. Mereka membayar pajak dan merupakan tetangga yang baik. Mereka adalah anggota setia gereja-gereja, masjid, sinagoga, fadara, dan kuil kita. Tuan Presiden, saya meminta Anda untuk mengasihani orang-orang di komunitas kita yang anak-anaknya takut bahwa orang tua mereka akan diambil paksa. Saya juga meminta Anda untuk membantu mereka yang melarikan diri dari zona perang dan penganiayaan di tanah air mereka, agar mereka dapat menemukan belas kasih dan sambutan di sini. Trump memberikan respons diplomatis ketika pertama kali ditanya tentang khotbah aneh yang disampaikan oleh Bishop Marian Edgar Buddy di Katedral Nasional di Washington. Tuan Presiden, bagaimana pendapat Anda tentang khotbah tersebut? Bagaimana pendapat Anda tentang khotbah tersebut? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda menyukainya? Apakah Anda merasa itu menarik? Tidak terlalu menarik, bukan? Saya tidak merasa itu adalah kebaktian yang baik. Terima kasih banyak, terima kasih pers, mereka bisa melakukan jauh lebih baik. Uskup tersebut kemudian menggandakan pendapatnya dengan tampil di CNN untuk terus menyampaikan pesannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang saya kenal. Mereka bukan sekadar konsep abstrak bagi saya. Mereka adalah orang-orang nyata yang saya kenal. Jadi saya ingin berbicara atas nama mereka. Saya ingin menghadirkan sebuah visi tentang seperti apa persatuan di negara ini, yaitu yang melampaui perbedaan dan sudut pandang, serta mengakui kemanusiaan kita yang sama. Saya ingin berbicara dengan cara yang mencerminkan martabat dan rasa hormat. Tetapi, saya juga ingin membawa ke dalam ruang itu kemanusiaan nyata dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Komentator daring mengecam penampilannya dengan seseorang secara sarkastik mengatakan, cara untuk mengetahui bahwa uskup ini tulus dan bukan sekadar corong politik adalah bahwa dia langsung tampil di CNN untuk menggandakan pernyataannya. Kemunculan di CNN memicu perang dengan Trump, yang meluapkan kemarahannya di media sosial sepanjang malam. Uskup yang disebut-sebut berbicara dalam kebaktian doa nasional pada hari Selasa pagi itu adalah seorang pembenci Trump, garis keras dari sayap kiri radikal. Dia menyeret gerejanya ke dalam dunia politik dengan cara yang sangat tidak berkelas. Nada bicaranya kasar dan tidak menarik atau cerdas. Dia gagal menyebutkan banyaknya imigran ilegal yang masuk ke negara kita dan membunuh orang. Banyak dari mereka adalah mantan narapidana dan pasien rumah sakit jiwa. Saat ini sedang terjadi gelombang kejahatan besar di Amerika Serikat. Terlepas dari pernyataannya yang tidak pantas, kebaktian tersebut sangat membosankan dan tidak menginspirasi. Dia tidak terlalu baik dalam pekerjaannya. Dia dan gerejanya berutang permintaan maaf kepada publik. Tur media uskup tersebut tidak berakhir di CNN. Dia juga tampil di acara The View, sebuah platform yang lebih aman baginya. Anda tampaknya memicu reaksi yang kuat. Presiden Trump awalnya mengatakan bahwa itu bukan kebaktian yang baik. Tetapi pada malam harinya, dia menulis di media sosial bahwa Anda adalah pembenci Trump garis keras dari sayap kiri radikal dan bahwa Anda membawa gereja ke dalam politik serta berutang permintaan maaf kepada gereja Anda dan publik. Mengingat peran Anda,
Tidak mengherankan bahwa Anda berbicara membelah kaum yang terpinggirkan, seperti yang dapat diketahui oleh siapapun yang membaca Alkitab dan mengenal jalan Yesus. Namun, apakah menurut Anda pesan Anda telah disalahartikan dan dipolitisasi? Oh, tentu saja ya. Tapi saya pikir, jika Anda membaca apa yang saya katakan, saya rasa bagaimana mungkin hal itu tidak dipolitisasi? Kita hidup dalam iklim politik yang sangat sensitif saat ini. Salah satu hal yang saya ingatkan adalah budaya penghinaan di mana kita hidup, yang dengan cepat mengambil interpretasi paling buruk dari apa yang dikatakan orang dan menempatkan mereka dalam kategori seperti yang baru saja disebutkan. Itu adalah bagian dari udara yang kita hirup sekarang. Saya hanya mencoba berbicara tentang kebenaran yang saya rasa perlu untuk disampaikan. Khotbah gereja yang aneh tersebut memaksa para komentator yang jeli untuk menyelidiki lebih dalam latar belakang uskup tersebut, yang ternyata telah lama menjadi penentang Trump dan seorang pengunjuk rasa yang vokal dalam gerakan woke. Anda marah pada Presiden? Apa pesan Anda untuk Presiden Trump hari ini? Saya sudah berhenti berbicara dengan Presiden Trump. Kita perlu mengganti Presiden Trump. Kita membutuhkan kepemimpinan yang akan memimpin kita ke jalan yang pantas untuk negara ini. Terima kasih. Seorang komentator berkata, uskup yang menegur Presiden Trump hari ini selama kebaktian doa nasional adalah seorang aktivis sayap kiri radikal yang secara terbuka menyerukan agar dia dilengserkan. Dia seharusnya tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan ini hari ini. Hal ini sangat dapat diprediksi. Dan uskup tersebut tidak hanya dikecam oleh komentator politik. Seorang pendeta juga secara terbuka mengutuk perilakunya. Saya sependapat dengan Anda, sebenarnya, bahwa bagus hal ini terungkap. Karena kita baru saja merayakan 48 jam penuh sukacita, saya masih merasa euforia, dan setiap orang yang saya temui di jalan, mengenakan topi dan sal naga, semua orang sedang bersenang-senang. Tetapi bagus untuk diingatkan, mengapa kita harus berjuang, dan mengapa kemenangan ini penting, karena orang-orang seperti dia dalam khotbah itu. Dia memiliki kesempatan terbaik dalam hidupnya untuk menyampaikan Injil kepada banyak orang yang mungkin tidak akan pernah mendengarnya seumur hidup mereka. Ini adalah katedral nasional, semua mata tertuju padanya saat itu. Sebagai seorang Kristen, dia bisa berdiri dan berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia menawarkan keselamatan bagi setiap orang dari kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepadanya. Datanglah ke gereja. Tempat ini terbuka untuk Anda. Anda diterima di sini. Dia bisa saja mengatakan itu. Dia bisa saja menyampaikan Injil. Sebaliknya, dia memilih untuk menguliahi Donald Trump tentang politik radikal sayap kirinya, yang hanya menunjukkan betapa berantakannya keadaan gereja saat ini. Kontributor Sky News, Kristen Tate, setuju mengatakan bahwa uskup tersebut benar-benar bertentangan dengan mayoritas orang Kristen di Amerika. Christine, apa komentar Anda? Ya, komentar dari wanita konyol ini benar-benar tidak sejalan dengan mayoritas orang Kristen di negara ini. Saya seorang Katolik yang bangga. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya tiba di Washington DC adalah saya bangun pagi-pagi pada hari Minggu dan pergi ke Basilika National Shrine of the Immaculate Conception. Itu adalah gereja Katolik terbesar di negara ini, dan energinya benar-benar luar biasa. Orang Katolik dan Kristen lainnya di negara ini, termasuk Protestan, sangat senang memiliki seorang pemimpin di negara ini yang ingin melindungi kehidupan dan juga menolak gagasan-gagasan seperti anak laki-laki bisa menjadi perempuan yang merusak kehidupan banyak orang. Jadi, wanita ini benar-benar tidak sejalan dengan sebagian besar orang Kristen, bukan semuanya, tetapi sebagian besar. Pembawa acara Sky News, Liz Stora, juga setuju mengutuk uskup tersebut karena politisasi terang-terangan dari sebuah kebaktian gereja. Memalukan sekali. Begitulah, saya tidak tahu banyak tentang gereja episkopal. Tetapi itulah uskup Anda di Washington, yang memohon kepada Presiden baru Amerika Serikat untuk melakukan apa untuk sesuatu yang menurut kitab suci sangat jelas sebagai gaya hidup yang menjijikan. Jadi, saya tidak tahu dari mana wanita ini berasal. Tuhan yang dia rujuk ini jelas bukan Tuhan Kristen. Tapi itu menjadi lebih buruk. Dia kemudian beralih ke topik lain yang sensitif,
yaitu tentang mengizinkan imigran ilegal tetap tinggal di negara ini. Wanita ini tidak puas hanya dengan mengibarkan bendera pelangi di gerejanya sendiri dan di panggung dunia saat seluruh dunia sedang menonton. Tidak. Dia kemudian beralih ke topik panas lainnya dan alih-alih menyatukan Amerika dengan pesan Kristen yang kuat pada awal era baru di bawah pemerintahan ini, dia malah menguliahi presiden tentang pada dasarnya melakukan kebalikan dari salah satu janji utama kampanyenya.